Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Delianti Dwi Hatrensia, Janur Irido NIM 3122100. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya mau menjelaskan tentang morfologi tumbuhan pada pohon pepaya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang identifikasi dan analisis sistem perakaran dan jenis akar tumbuhan disertai alasan pada tumbuhan daun pepaya. Sistem perakaran pada tumbuhan daun pepaya adalah sistem perakaran serabut. Sistem perakaran ini terdiri dari serabut akar yang tipis dan pendek yang bercabang di sekitar bagian atas permukaan tanah. Akar ini tidak memiliki satu akar induk yang jelas. Nah, alasan tumbuhan daun pepaya memiliki sistem perakaran serabut yaitu karena tanaman daun pepaya merupakan tumbuhan tropis yang asalnya dari daerah Amerika Selatan, dan serabut akar adalah adaptasi tanaman tropis untuk menyerap air dan nutrisi dari permukaan tanah yang luas. Sistem perakaran serabut ini juga mungkin Sistem perakaran serabut ini juga memungkinkan daun pepaya untuk menepati area tanah yang lebih luas sehingga tanaman dapat menjangkau lebih banyak sumber air dan nutrisi. Hal ini juga memungkinkan tanaman untuk bertahan dalam kondisi tanah yang kurang subur dan kering. Selain itu juga akar serabut juga membantu mengikat tanah dan mencegah erosi tanah ke akar yang banyak dan rapat. Bentuk batang pada tumbuhan pepaya adalah batang semu atau disebut juga batang hida dengan hipokotil. Batang semu adalah batang yang berkembang dari struktur hipokotil yang terdapat pada bagian bawah cotyledon atau daun lembaga yang muncul pertama kali pada bagian saat berkecambah bening. Alat tumbuh batang pada tanaman pepaya terdapat pada titik tumbuh dan akan terus merambat hingga membentuk batang yang agak panjang. Bentuk batang pada tumbuhan pepaya terlihat lurus dan terdiri dari beberapa nodus yang berdekatan, di mana nodus merupakan tempat munculnya daun pepaya dan cabang seperti ini. Tumbuhan pepaya ini juga memiliki jenis percabangan yang memiliki dari percabangan rami. Rami atau cabang samping tumbuh dari ketiak daun. Tumbuhan pepaya cenderung memiliki percabangan yang tidak terlalu banyak pada satu batang, namun dapat memiliki beberapa batang pada satu tanaman. Alasan tumbuhan pepaya memiliki bentuk batang semu atau hipokotil adalah karena ini merupakan adaptasi tanaman untuk memaksimalkan ruang pada benih yang kecil saat berkecambah. Bentuk batang semu atau hipokotil juga memungkinkan tanaman pepaya untuk tumbuh dengan cepat, sehingga tanaman dapat bertahan dalam persaingan dengan tanaman lainnya untuk mencari sumber cahaya dan nutrisi. Jenis cabang rami juga memungkinkan tumbuhan pepaya untuk menyebar dengan cepat dan dapat lebih efektif dalam menangkap sinar matahari. Nah, daun pada tumbuhan pepaya termasuk dalam kategori daun lengkap. Hal ini karena daun pada tumbuhan pepaya memiliki struktur yang lengkap, yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai daun dan pelepah daun. Pada daun pepaya lamina, daun berbentuk telapak tangan dengan bagian ujungnya bergerigi. Nah, seperti ini. Memiliki tulang daun menyirip. Nah, ini dia punya tulang daun.
dan terdiri dari 5 hingga 7 lobus. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan kata lain, daun pepaya memiliki morfologi dan struktur yang lengkap. Sementara itu, daun tidak lengkap adalah daun yang memiliki salah satu atau dua bagian dari struktur daun, yaitu tangkai daun atau pelepah daun. Contohnya adalah daun jarum pada pinus. Daun jarum pinus hanya terdiri dari tangkai daun dan lamina yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi karena daun tumbuhan pepaya memiliki struktur yang lengkap dengan 3 bagian utama, yaitu tangkai daun, pelepah daun, dan lamina, maka dapat dikategorikan sebagai daun lengkap. Daun pada tumbuhan pepaya memiliki bentuk yang khas dan mudah dikenali. Daun pepaya berbentuk seperti telapak tangan yang terdiri dari bagian tengah pelepah, serta 5 hingga 7 bagian bulat atau lancet yang menyerupai jari-jari pada bagian telapak tangan. Bentuk daun pepaya yang seperti telapak tangan ini disebut juga sebagai bentuk daun palmatifid karena bentuknya menyerupai telapak tangan yang terbelah menjadi beberapa simpul dan ujung yang pendek-pendek. Secara anatomis, daun pepaya memiliki bagian daun utama atau lamina yang memiliki tulang daun yang menyirip dan melengkung ke arah ujung daun. Nah, seperti ini. Bentuk daun pepaya yang palmatifid ini memiliki beberapa keuntungan bagi tumbuhan pepaya. Pertama, daun pepaya bentuk palmatifid ini memungkinkan tumbuhan pepaya untuk menyerap sinar matahari secara optimal karena daun dapat mengekspos diri dengan lebih banyak permukaan. Kedua, bentuk daun semacam ini juga memungkinkan penyerapan karbon dioksida dan pembuangan oksigen dengan baik. Hal ini karena bentuk daun yang membentuk pore atau stomata pada bagian bawah dan atas daun, sehingga daun dapat dengan mudah mempertukarkan gas-gas tersebut melalui stomata. Nah, ketiga, bentuk daun yang palmatifid ini juga memungkinkan daun pepaya dapat mencegah pemukaan air hujan pada daun karena bentuk daun yang melengkung ke atas memungkinkan air mengalir lebih mudah ke permukaan tanah. Dengan demikian, beberapa variasi helai daun pada tumbuhan pepaya yang dapat diamati di mana fungsi dan kemampuannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Nah, tumbuhan pepaya memiliki beberapa jenis daun dan tata letak daun yang berbeda dalam bentuk, ukuran, dan tampilan. Dalam bentuk, ukuran, dan tampilan, berikut ini adalah beberapa jenis daun yang dapat ditemukan pada tumbuhan pepaya dan tata letak daun yang memiliki beserta alasan. Yang pertama itu daun bergantian. Tumbuhan pepaya memiliki tata letak daun bergantian yang terdapat pada bagian cabang-cabangnya seperti ini. Tata letak ini memiliki keuntungan tersendiri, yaitu memungkinkan setiap daun mendapatkan cukup cahaya matahari yang mereka butuhkan tanpa saling bersaing. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan tumbuhan pepaya untuk berfotosintesis dan tetap sehat. Yang kedua, daun majemuk. Tumbuhan pepaya memiliki jenis daun majemuk yang terdiri dari beberapa cabang daun kecil di satu tangkai daun besar seperti ini, guys. Hal ini memungkinkan tumbuhan untuk memiliki lebih banyak permukaan daun yang
dapat menangkap sinar matahari dan meningkatkan kapasitas fotosintesis. Selain itu juga pemakaian daun mencemuk juga membantu tumbuhan pepaya untuk menghemat tempat agar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tidak terhambat. Nah, daun ketiga yaitu daun tandan. Tumbuhan pepaya menghasilkan buah pada tangkai panjang. Nah, seperti ini yang berbentuk tandan. Daun pada tata letak ini berbentuk serupa panjang dan tipis serta tersusun rapat. Bentuk daun ini dapat memungkinkan tumbuhan pepaya untuk menyerap sinar matahari secara merata dan membuatnya tampil cantik. Dan yang terakhir itu daun unik, yaitu beberapa varietas tumbuhan pepaya memiliki jenis daun unik dengan bentuk dan warna yang berbeda dari pepaya lainnya. Misalnya ada yang berbentuk lonjong dan belang pedih. Daun berbentuk pedang dengan tepi bergerigi atau daun berwarnanya di mana warna hijau tua atau hijau muda atau kuning dapat mencampur sesuai dengan kondisi subjektif. Hal ini memiliki nilai estetika yang tinggi, dikenal sebagai tumbuhan hibrida yang dihargai. Nah, di antara jenis-jenis daun di atas tata letak bergantian mewarnakan banyak keuntungan bagi tumbuhan pepaya. Selain memastikan cahaya matahari merata, tata letak ini juga memungkinkan daun-daun tumbuhan pepaya untuk berfungsi dengan maksimal, serta tumbuhan tetap bersih dan dari gangguan lingkungan luar penyakit yang berbahaya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.